Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian Allah akan kita mulai Alhamdulillah ini bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita tinggal 2 hari lagi hari ini dan hari besok dan hari Selasa kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita bisa memasuki Ramadan dan menyelesaikannya satu bulan penuh. Allahumma ahidlahu alaina bil jumni wal imani wassalamati wal islami wal dini wa ya Allah, berikanlah Ramadan kepada kami dengan penuh ketenteraman dan penuh kekuatan iman, sehat dan selamat, dan dengan kekuatan Islam, Rabbi wa Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah syukur rahmatullah. Mari kita teruskan insyaallah yang kita selesaikan yang berpikir nanti kita selesaikan. Sampai pada keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain-lain. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, kalimatani habifatani al-lisan, faqilatani fil mizan, habibatani ila Allah ila Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah ila hamdi. Terus sahih At-Tirmidzi. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan lisan tetapi berat timbangan dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Suci Allah dalam pujian-pujian hanya untuknya, puji Allah yang Maha Besar. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada sekalian bahwa kalimat yang ringan tetapi berat timbangannya. Mari kita biasakan nanti bulan Ramadan atau sekarang daripada kita bengong, kita membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah sebanyak-banyaknya. Ini ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan Rasulullah SAW. Yang kedua dari Abu Hurairah juga, lian aku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hamdu mimma tola'at alaihi syamsu. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya Allah, segala puji bagi Allah, karena Tuhan dan Allah dan Allah besar lebih kusukai dari apa juga yang disinari oleh matahari. Dari 4 kalimat itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih disukai daripada seisi dunia ini. Jadi yang disinari bumi, yang disinari matahari kan seisi dunia dan lebih dari dalam jagat raya ini. Paling tidak di galaksi yang Bima Sakti, mana matahari adalah salah satu planet yang terbesar. Jadi itu lebih disukai 4 kalimat itu. Nah, maka ini yang dibaca di ketika tawaf, ketika sa'i, nah sa'i yang baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita biasakan. Kemudian hadis yang ketiga, An-Nabi qala Rasulullah sallallahu ala Iruka ya habbal kalam ila Allah, qultu ya Rasulullah akhbirni bi habbal kalam ila Allah,
qala inna haqqul kalam ila Allah subhanallah wa bihamdi wal muslim wal fadlu ahad kalami ila Allah azza wa jalla mastafa Allah li malaikati subhana rabbi wa bihamdihi subhana rabbi wa bihamdihi. Ini redaksi yang lain. Maukah engkau aku terangkan perkataan yang lebih disukai Allah? Abu Dzar berkata, terangkanlah padaku ya Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perkataan yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah wa bihamdi. Maksudnya Allah dan puji hanya untuknya. Juga kalimat Muslim juga bunyi di kalimat yang berbunyi perkataan yang lebih baik disukai Allah azza wa jalla yang diberikan Allah untuk malaikat yaitu subhanallah rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi. Maksudnya Allah dan puji-puji yang untuknya. Ini dengan apa itu? Dengan kalimat yang lain, jadi istilah yang lain. Kemudian hadis berikutnya Rasulullah bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi risat lahu ta'lub latu fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil adzim wa bihamdihi, masya Allah yang besar dan pujian yang maha, akan ditanamkan untuknya sebatang kurma di dalam surga. Kemudian hadis berikutnya dari Sa'id, artinya perbanyaklah olehmu membaca kalimat-kalimat yang kekal dan baik. Ditanya orang, apakah itu ya Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, ialah membaca takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Hadis Imam Nasa'i juga oleh Hakim yang menyatakan sanadnya sahih. Nah, jadi kalimat itu. Kemudian hadis yang berikutnya. Nabi SAW laqitu Ibrahim lailata usri ya usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni assalamu wa akhbarhum anna jannata wa ibadi al-badul ma'i wa annaha bi'ana wa anna dirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa tumidi wa tabrani wa zada wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada malam aku diisrakan dengan Nabi Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan terangkanlah kepada mereka bahwa surga itu subur tanahnya dan manis airnya, dan bahwa ia merupakan padang-padang yang terhampar luas. Sedangkan kayu-kayu tanamannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis Imam Tirmidzi dan Tabrani dengan tambahan wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian hadis berikutnya, ahabul kalam ila Allah arba'un la yadurruka baik bi ayyihinna yadda subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah muslim. Upaya ucapan yang lebih disukai Allah adalah 4 dan tidak mengapa engkau memulai dari yang mana saja, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian hadis yang berikutnya, artinya barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam satu malam, itu sudah cukup baginya. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya cukup adalah sebagai ibadah pada malam itu. Ada pula yang mengatakan bahwa kedua ayat itu akan cukup sebagai tameng untuk menangkis mara bahaya pada malam itu. Ibnu Huzaimah menulis dalam Sahih dan bab Sahih bab tentang sekarang seberapa banyak yang dianggap pemahaman haji memadai di malam itu adalah membaca 2 ayat terakhir. Malam hari kita membaca paling tidak baca Al-Rasul dan seterusnya sampai lanjutkan dengan dan usaha selesai. Paling tidak itu sudah cukup untuk membentengi dari mara bahaya di malam itu daripada malam hari.
Kemudian hadis berikutnya, biarlah cukup, saya bacakan artinya aja. Apakah engkau tidak sanggup baca seperti Al-Quran dalam satu malam? Rupanya hal itu memang terasa berat bagi mereka. Maka jawab mereka, para sahabat, siapa pula yang akan sanggup melakukan di antara kami ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, bacalah surat Al-Ikhlas, sebab ia sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Jadi membaca surat Al-Ikhlas pada malam hari itu yang ditunjukkan dalam hadis yang pernah saya bacakan kemarin. Ya, jadi agar kita mendapatkan sedekah, ya, bisa bersedekah 4.000 dinar, maka bacalah Al-Fatihah 4 kali seperti itu. Kemudian kita bisa khatam Al-Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Allah 3 kali. Kemudian untuk bisa membeli surga, maka kita membaca sholawat 3 kali. Ya, sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Kemudian perbaikilah hubungan kedua orang tua berselisih, maka kita bisa membaca istighfar 10 kali. Dan menunaikan 1 kali haji. Jadi sebelum tidur kita baca 5 ini, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Yaitu membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca 4 kali sama dengan haji sekali. Ini sebelum tidur, mari kita membiasakan itu. Fatihah 4 kali, Al-Ikhlas 4 kali, kemudian kita membaca sholawat 3 kali, istighfar 10 kali, dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 4 kali. Hadis riwayat Ali, dari Ali. Sama sekalian, selanjutnya yang terakhir untuk ini, barang siapa baca la ilaha illallah wallahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada Tuhan dan Allah Maha Esa dan tidak sekutu, baginya kerajaan dan pujian, Dia Maha Kuasa sesuatu dalam sehari 100 kali, maka seolah-olah Dia telah membebaskan 10 orang budak. Dicatat untuknya 100 kebajikan, dihapus 100 kejahatan, dan dibilang kepadanya penangkal dari setan dalam waktu sehari hingga sore. Dan tak seorang pun yang mengungguli amalannya itu, kecuali orang yang baca lebih dari padanya. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan pada riwayat yang lain dari Imam Muslim, terdapat tambahan, dan barang siapa baca subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, hapuslah segala dosanya untuk sebanyak buih dalam lautan sekalipun. Inilah zikir-zikir yang diucapkan Rasulullah, ucapannya ringan tapi berat timbangannya. Maka mari kita membiasakan zikir dengan kalimat-kalimat yang telah dituntun oleh Rasulullah. Tapi yang jelas tidak usah keras-keras. Dalam tuntunannya adalah wadkur rabbaka tadarruan wa khufyah. Dalam surat Al-Imran kemarin, Al-A'raf kemarin 205 sudah kami sampaikan. Jadi ketika zikir kita zikir itu dengan pelan, tidak dengan keras, ya, pelan. Ya, apalagi doa juga pelan. Cukup yang mendengar adalah diri sendiri, tidak pada-pada. Kemudian terutama istighfar. Hadis yang dengan ini dari Anas radhiyallahu anhu, yaqulu qala Allah tabaraka wa ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa raja'tani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya bani Adam law balagha dunubuka ana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali ya bani Adam innaka law ataitani bi qurbil ardi fadaya mimma lam yatani la tusyrik bi syai'a la kaituka yaku bi murabiha maghfiratan wa tamidi wa qala hadisun hasanun gharibun. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, selama engkau masih berdoa dan berharap padaku, maka aku mengampunimu, dan aku tidak peduli
bagaimanapun besarnya kesalahanmu. Wahai manusia, seandainya dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampun padaku, aku akan mengampunimu dan aku tak peduli. Wahai manusia, seandainya engkau datang padaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, kemudian menghadapku tanpa mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang padamu membawa keampunan hampir sepenuh bumi itu pula. Hadis Tirmidzi yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan gharib. Hasan gharib itu adalah tingkatan hadis yang lemah, tetapi ada hadis lain yang memperkuat, yang memperkuat hadis hasan gharib. Sehingga karena hasan ini bisa dipakai rujukan untuk melaksanakan atau diamalkan, Nah, maka ini bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, jadi bajingan mantan santri, pilihannya itu nekat, karena punya hadis ini, ya, nekat dia, rumah sana, ya enggak mesti diampuni Allah, maka Allah mengampuni. Tetapi kalau nggak tahu tiba-tiba baru habis baju atau meninggal, nah repot. Maka ini hadis ini biasanya itu, ya, orang mantan santri jadi bajingan itu malah teman-teman. Karena yang saya bisa korupsi pirang-pirang ya sholat itu, mungkin nggak hadis ini, rumah sana, beres, sebenarnya istighfar. Betul memang Allah mengampuni, tapi sebelum selesai sudah meninggal kan wassalam. Maka orang-orang teman-teman kita yang jadi pejabat seperti ini sekarang ini, orang petani itu susah, ya, susah itu hasilnya murah karena ada impor ternyata juga kong kali kong untuk dikorupsi. Kasihan. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua, barang siapa yang tetap melakukan istighfar, maka Allah akan membebaskan dari segala kesusahan dan melapangkannya dari setiap hari, setiap kesempatan, serta akan memberinya rezeki dan jalan yang tidak diduga. Dan selanjutnya sebab berzikir secara sekaligus. Nabi SAW pergi keluar meninggalkannya, kemudian kembali setelah matahari naik, sedangkan ia masih duduk, maka Nabi bersabda. Jadi Nabi ketika keluar masjid melihat sahabat tersebut duduk, ya, berzikir sampai Nabi kembali ke masjid, orang itu masih ada. Maka Nabi kemudian menghentikan. Maka Nabi bersabda, setelah meninggalkanmu tadi, aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Yang seandainya ditimbang dengan apa yang telah kau baca sejak pagi tadi, maka tidak akan kurang beratnya, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatati wa midada kalimati. Masih Allah dan puji dia baginya sebanyak makhluknya demi mendapatkan ridhonya, sebanyak arsy-Nya dan sebanyak cinta untuk mencatat kalimat-kalimatnya. Jadi zikir yang dilakukan sahabat mulai pagi sampai siang itu aku lebih kalah dengan kalimat subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatati wa midada kalimati. Ini timbangannya sangat berat sekali. 4 itu diucapkan melebihi timbangannya dari yang sahabat zikir mulai pagi sampai siang. Maka mari kita hafalkan. Insyaallah nanti akan saya kopikan, ya, di video ini sebagai persiapan karena alhamdulillah ini teman-teman takmir ini telah menerbitkan buku ini. Mungkin mari saya suruh untuk menjandakan, ya, karena ini untuk banyak futurnya atau sebagian ada, yaitu tentang panduan, ya, panduan untuk 24 jam pada bulan Ramadan apa saja. Dipandu kita, dipandu. Maka ini nanti dibuka, dan sudah dapat bukunya dibuka, ada 36 kegiatan minimal itu, ya,
dibuka. Mulai bangun tidur, segera berwudu, tujuannya terlepas dari ikatan setan. Wudu itu adalah salah satunya memasukkan air ke hidung, istinsak, disedot dan dikeluarkan. Itu adalah setan yang ada di hidung ini kita keluarkan. Dan seterusnya sampai 36. Nanti bisa dibaca sebagai panduan harian. Itu kita usahakan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Itu. Kemudian hadis yang kedua terkait berzikir sekaligus, jadi berzikir 5 kalimat itu sudah mumpuni. Hadis berikutnya, suatu hari Rasulullah datang kepada seorang perempuan yang sedang membaca tasbih pada Allah dengan menggunakan biji-bijian atau kerikil untuk menghitungnya. Maka sabda Nabi, mari aku terangkan kepadamu yang lebih gampang atau katanya yang lebih baik daripada yaitu subhanallah al-fatih wa khalafa fis samai wa subhanallahi adada khalqi fi ardi wa subhanallahi adada ma khalaqa baina dzalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq. Subhanallah sebanyak apa yang telah diciptakannya di langit, subhanallah sebanyak apa yang telah diciptakannya di bumi, dan subhanallah sebanyak apa yang diciptakannya di keduanya, dan subhanallah sebanyak apa yang datang diciptakannya. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah, seperti itu lagi, la haula wala quwwata billah, dan seperti pula hadis dari Ashabus Sunan dari Hakim yang menyatakan sahih menurut syarat Muslim. Yang terakhir, Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka para sahabat bahwa ada salah seorang dari hamba Allah yang mengucapkan zikir, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Tuhan, bagaimana maka ya Tuhan bagimulah segala puji sebagaimana layaknya bagi keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu, hingga menunjukkan bagi kedua malaikat karena mereka tidak tahu bagaimana cara mencatatnya. Maka malaikat langit lapor pada Allah, ya Tuhan kami, salah seorang hamba-Mu telah mengucapkan sesuatu yang tidak kami ketahui sebagaimana cara pesannya. Allah berfirman, sedangkan dia telah mengetahui apa yang telah diucapkan hamba-Nya itu. Apa kata hamba itu? Dan malaikat, ya Tuhan, yang diucapkan adalah ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa li sultanik. Maka perintah Allah pada mereka, catatlah olehmu apa yang diucapkan oleh hamba-Mu itu hingga saat dia menemuiku nanti, maka aku memberikan dia kepadanya. Jadi kalimat ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa li sultanik itu akan sepanjang hayat dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Ini ya, yang adalah dipikir yang kita pahami. Kemudian menghitung bilangan zikir dengan jari jemari. An-Yushair radhiyallahu anhu anda qala Rasulullah SAW alaikunna tasbihi wa tahlili wa taqdisi wa idna bil anamili wa innahunna mas'ulatul mustanbaqatun wa ashabus sunan wal hakim wa qala sahihun ala syartul muslim. Hendaklah engkau membaca tasbih, tahlil dan takbis, dan jangan itu subhanallah kudus, dan janganlah engkau tidak membacanya hingga merupakan rahmat, dan hitunglah dengan jari jemari, karena mereka juga akan ditanya dan akan diminta berbicara. Hadis dari Ashabus Sunan dan Hakim dengan sanad yang sahih. Yang kedua, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah SAW yaqra'u tasbiha bi yaminihi wa Ashabus Sunan. Aku melihat Rasulullah menghitung tasbih dengan tangannya. Hadis dari Ashabus Sunan. Mas sekalian, jadi kita pakai apa yang jadi tuntunan ya. Karena apa? Karena seluruh ibadah kita itu hanya dua, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain, dan mutaba'ah mengikuti sunnah Rasul, mengikuti yang dicontoh oleh Rasulullah. Maka ketika tasbih Rasulullah di dua hadis yang sahih, yaitu
dengan jari jemarinya. Nah, kalau yang lain, ya udah monggo yang lain. Kita meyakini pakai itu. Kita ada satunya lain, misalnya pakai tasbih, pakai apa, ya monggo. Ya, itu juga dia pakai aturan juga, ya, pakai dalil. Tapi yang jelas dari nabinya hanya ini. Jadi jangan semuanya subhanallah, 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 subhanallah dan seterusnya. Ya, atau kita lihat takbir dan sebagainya. Jari jemari, tidak dengan yang lain. Kenapa? Karena nanti ini kan ditanya oleh Allah. Ya. Di surat Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Tanya besok akan bicara tangan-tangan kita itu. C. Ancaman bagi orang yang menghadiri suatu majelis yang tidak disebut nama Allah dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Hadis yang artinya tidak ada satu bulan pun yang duduk menghadiri suatu majelis dan mereka tidak di sana ada zikir kepada Allah dan tidak mengucapkan salawat Nabi SAW, maka mereka akan mendapat kekecewaan di hari kiamat. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan bunyi tidak suatu keampunan yang menghadiri suatu majelis tanpa mereka tidak zikir kepada Allah Taala kecuali mereka akan mendapat tiratun atau kesulitan. Tidak seorang lelaki pun yang menempuh suatu perjalanan dan tidak berzikir kepada Allah kecuali yang akan mendapat kesulitan, dan tidak seorang lelaki pun yang tidur di telingannya tanpa zikir kepada Allah kecuali mereka akan mengalami kekecewaan walau karena pahalanya mereka akan masuk surga. Dalam buku Fathul Alam tentang hadis ini itu menjadi alasan atas wajibnya berzikir dan baca sholawat pada setiap majelis. Apabila dia Tiratun itu disebutkan dengan api neraka atau azab siksa, karena memang ada yang menafsirkan seperti itu. Adanya siksaan tidak akan mungkin terjadi kecuali meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang terlarang. Pada zahirnya dan wajib adalah berzikir disertai bacaan sholawat Nabi. Maka di Muhammadiyah itu ketika rapat kan ada kultum, karena satu bikin satu kelompok manusia berkumpul tidak diucapkan kalimat-kalimat thayyibah, menyebut nama Allah, membaca tasbih, tahlil, kemudian selawat, itu akan mendapatkan kekecewaan ketika nanti menghadap Allah. Maka ketika kita kumpul dan kita baca pikir dulu baru menyelesaikan pekerjaan. Kita jangan sampai itu. Kemudian berzikir sebagai kafarat atau penebus dosa. Kalau siapa menghadiri suatu majelis yang hanya terjadi keributan, lalu sebelum bangkit dari tempat duduknya, ia mengucapkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah yang memuji pujian itu adalah milikmu. Aku mengakui bahwa tiada Tuhan dan bukan Engkau. Aku memohon permohonan yang bertobat padamu, maka Allah akan menghapuskan kesalahan yang terjadi di masjid. Jadi seperti biasa, ketika masjid itu selesai, kita membaca kafaratul masjid subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sebagai penebus dosa. Ketika dalam rapat terjadi argumentasi yang biasa, kemudian di akhir itu tutuplah dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka akan terputus dosanya. Yang terakhir, pas. Apa yang harus diucapkan seorang membicarakan aib saudaranya sesama muslim? Nah, ini. Jadi ketika kita ngerasa nih, ada doanya setelah selesai ngerasa nih. Itu sabda Nabi, inna kafaratal ghibati an tastaghfira liman batahu taqulu Allahumma fir lana wa lahu. Kita ngerasa nih, itu mau coba. Penebus dosa bergunjing adalah dengan memohon kapan bagi orang yang bergunjingannya itu. Caranya adalah dengan mengatakan Allahumma fir lana wa lahu. Ya Allah,